Sesi Mingguan Gereja Bethel Tabernakel Kristalum Tulungagung 8 Maret 2026. Tema Teologi. Setelah memahami tentang teologi dari katekesi sebelumnya, kita akan membahas lebih jauh tentang teologi. Salah seorang bapak filsafat Yunani, yaitu Aristoteles, membagi filsafat menjadi 3 bagian: matematika, fisika, dan teologi. Jadi, pada mulanya, pemahaman teologi adalah cabang ilmu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan matematika dan fisika. Teologi digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang supranatural seperti dewa-dewa Yunani. Jadi, teologi itu sudah ada ratusan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Hanya saja maknanya jauh berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Awal mula teologi masuk dalam Kristen adalah karena iman Kristen percaya bahwa Allah menjadi manusia. Inkarnasi atau penjelmaan Allah menjadi manusia tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi, karena hal itu adalah sebuah penghujatan bagi mereka. Sementara bagi orang Yunani adalah tidak masuk akal bila Allah yang adalah entitas sempurna mengambil bagian dalam dunia fana yang lebih rendah. Hal-hal itu memicu adanya serangan-serangan terhadap iman Kristen. Yahudi menyerang dengan paham mereka bahwa Yesus bukan Mesias. Orang Yunani menyebut Kristen menyembah tukang kayu yang disalib, sementara Romawi memandang Kristen tidak bertuhan karena tidak menyembah dewa. Sampai akhirnya ada seorang bernama Justinus yang mulai menjelaskan iman Kristen dengan bahasa teologi Yunani. Inilah masa-masa pertama bagaimana teologi bisa masuk dalam kamus kekristenan. Pengesahan teologi masuk dalam kekristenan adalah Konsili Nicea tahun 325 Masehi, di mana para bapak gereja berkumpul untuk membicarakan kekristenan, bukan melalui iman saja, tetapi secara akademis. Iman yang sebelumnya terpisah dari matematika dan fisika, sekarang bisa masuk logika. Sejak tahun itulah teologi benar-benar masuk dalam kekristenan. Teologi seperti anak bayi yang bertumbuh dalam gereja, semakin lama semakin kuat. Puncak teologi adalah pada tahun 1200-an dengan tulisan buku berjudul Summa Theologica yang ditulis oleh Thomas Aquinas. Dalam bukunya itu, Aquinas menjawab hampir semua pertanyaan tentang iman Kristen, mulai dari Tuhan, malaikat, manusia, moral, dan Kristus. Bahkan dalam bukunya itu, Aquinas seolah menyatakan bahwa semua pernyataan iman kekristenan harus bisa dijelaskan secara logika. Memang tampaknya Kristen membaca teologi Yunani dan merebutnya menjadi milik Kristen. Tetapi bila kita mendalami buku Summa Theologica, kita akan tahu bahwa Kristen tidak merebut teologi dan memaksakannya untuk sesuai dengan iman Kristen. Aquinas tidak merubah ide Aristoteles tentang teologi, tetapi justru ia menggunakan metode logika Aristoteles untuk menjelaskan iman Kristen. Dengan logika Aristoteles sendiri, Aquinas menjelaskan tentang Trinitas, tentang bagaimana roti dan anggur bisa berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Bahkan menjelaskan bagaimana bisa Allah menjadi manusia. Aquinas membuktikan bahwa iman Kristen adalah jawaban dari pertanyaan teologi yang tidak pernah bisa dijawab dengan matematika dan fisika. Gereja yang awalnya sangat melawan filsafat Yunani tidak dapat membantah kenyataan bahwa iman kekristenan justru menjadi jawaban bagi pertanyaan besar filsafat. Sejak masa itu, teologi menjadi mantap dalam kekristenan dan tidak terpisahkan sampai sekarang. Hal ini bukan berarti bahwa teologi menjadi pengganti bagi didaskalia atau ajaran Kristus dan para rasul. Teologi juga tidak menggantikan misterion yang adalah inti iman Kristen, tetapi teologi adalah pendukung bagi semuanya itu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.